tigo tungku tigo sajorangan. Nah, berkaitan dengan hal ini kami mengapresiasi ya para ahli waris, cucu waris dari almarhum Datuk Yatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.tv, senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Riau Bicara. Pada saat ini kita akan berbincang dengan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kampar, yaitu Kepala Desa Tarebangun, Pak Andra Maistar Esos. Selamat siang Pak Andra. Selamat siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Bung Abu Nazariau sudah mampir ke Desa Tarebangun. Ya. Saudara pemirsa, berbicara persoalan desa, barangkali ini juga merupakan topik terhangat yang perlu kita bicarakan, karena desa merupakan ujung tombak pembangunan. Apabila desa itu terabaikan, maka pembangunan itu bisa juga dikatakan terabai. Maka pada kesempatan ini kita akan berbincang lebih jauh seperti apa sebenarnya program yang sudah dijalankan oleh Kepala Desa Tarebangun, Pak Andra Maistar. Pak Andra, kita ingin tahu nih perkembangan Desa Tarebangun seperti apa ini kan? Karena kita lihat ini apabila dibiarkan itu bisa kalah dengan dengan desa-desa lain gitu kan? Apalagi ini desa ini berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Seperti apa perkembangan Pak sekarang, Pak? Baik, terima kasih kepada Bung Abu Nazariau dan pemirsa dimanapun berada, bahwa perlu saya sampaikan, saya sudah menjabat sebagai Kepala Desa Tarebangun ini berawal dari PJ 2014 sampai akhir 2015, kemudian mengikuti pesta demokrasi Pilkades, dan alhamdulillah Allah SWT dan masyarakat menitipkan amanah kepada saya untuk memimpin Desa Tarebangun ini periode 2015-2021. Nah, dalam periode kepemimpinan ini tersisa 1,5 tahun masa jabatan. Dalam 4,5 tahun masa jabatan yang telah berlalu hasil Pilkades, ya, banyak capaian-capaian yang telah kami torehkan selama memimpin Desa Tarebangun ini. Ya, banyaknya jalan-jalan tanah yang sudah hari ini menjadi jalan aspal. Kemudian banyaknya ya pembangunan-pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan tentu yang paling dekat itu adalah pembangunan-pembangunan yang dikelola langsung, ya, yang direncanakan langsung oleh masyarakat bersama pemerintah desa melalui dana desa. Nah, Tarebangun ini dengan dana desa yang cukup signifikan, berawal dari 345 juta, hari ini nilai dana desa transfer dari pemerintah pusat saja kepada Desa Tarebangun ini nilainya 1.134 juta. Nah, ini menandakan bahwa progres kepercayaan pemerintah pusat kepada Desa Tarebangun dengan adanya dana afirmasi-afirmasi, tambahan-tambahan yang diberikan kepada Desa Tarebangun. Begitu juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar, yang tahun-tahun sebelumnya itu ADD Tarebangun itu hanya berkisar antara 400, 500, ya, tahun ini sudah mencapai 700. Kemudian alhamdulillah juga kepercayaan dari Pemda Kampar, tahun ini pemerintah Kabupaten Kampar mengalokasikan bantuan khusus kepada desa dengan memberikan bantuan ambulan desa. Selain itu juga berkat kegigihan, ya, support dari seluruh elemen masyarakat Desa Tarebangun, alhamdulillah tahun ini kami pemerintah Desa Tarebangun bersama seluruh komponen yang ada sudah dimulainya tahun ajaran baru SMP Negeri 8 Tambang unit sekolah baru, hasil perjuangan dari seluruh elemen masyarakat Desa Tarebangun, pemerintah Kecamatan Tambang, dan tentu didukung oleh pemerintah Kabupaten Kampar melalui dinas terkait. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tahun ini Desa Tarebangun selain dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan khusus
dari Pemda Kampar dan pemerintah provinsi, Tarebangun tahun ini juga mendapatkan dana Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah, ini berawal dari perjuangan tahun 2016 ya. Kami bersama-sama dengan konsultan dan Dinas Perkim Kabupaten Kampar mengusulkan Tarebangun merupakan salah satu desa yang kawasannya masuk dalam kawasan kumuh dan ini mesti mendapat perhatian dari pemerintah. Maka kami memperjuangkan status desa ini ya, dan diapresiasi oleh Bapak Bupati Kampar sewaktu itu almarhum Aziz Zainal. Beliau mengeskakan Tarebangun sebagai desa kumuh dan alhamdulillah hari ini berbuah manis. Hari ini Tarebangun mendapatkan dana hibah dari kementerian ya, yang asal muasal dana ini berasal dari Bank Dunia dengan dana kucuran 1 miliar. Nah, dari dana 1 miliar ini nanti akan dibangun beberapa titik akses ya, jalan tanah menjadi jalan seminisasi yang lengkap paketnya itu dengan ada taman, ada trotoar, ada tempat duduk bersantai. Nah, ini mengubah wajah Tarebangun ya, desa yang selama ini terlihat kumuh, terlihat tidak teratur, akan mengubah wajah desa Tarebangun menjadi desa maju yang sepadan dengan Kota Pekanbaru. Iya, luar biasa Pak Kades. Kemudian Pak Kades, ketika persoalan ini kan berbatas langsung dengan Kota Pekanbaru ya, Tarebangun ini. Artinya ini kan penduduk yang mungkin barangkali tidak punya KTP, itu bagaimana antisipasi masyarakat yang tinggal di Tarebangun, seperti apa langkah-langkah untuk keamanan lah di desa itu? Jadi berkaitan dengan ya, namanya ini adalah daerah interland, daerah perbatasan, tentu dengan dinamikanya berbeda dengan desa kebanyakan. Nah, kami pemerintah desa ya, dari kepala desa terdahulu 2008 itu geliat pembangunan kawasan perumahan ini sudah sangat laju pertumbuhannya hingga hari ini di Tarebangun. Nah, kepala desa dari masa ke masa kami lanjutkan kebijakan-kebijakan ini dengan memberikan perhatian, menyentuh hati masyarakat yang sudah berdomisili di Tarebangun, beli rumah di Tarebangun, menyewa, mengontrak di Tarebangun. Kami ajak ya, kami datangi, kami jemput aspirasinya untuk mengurus administrasi kependudukan KKKTP Tarebangun. Kenapa? Karena sesuai dengan pepatah orang-orang tua kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika mereka tinggal di Tarebangun, maka pemerintah Tarebangun harus memberikan respon, memberikan perhatian. Salah satu adalah dengan keadilan anggaran. Nah, tidak ada perbedaan antara masyarakat tempatan, masyarakat yang lama tinggal di Tarebangun, masyarakat yang baru tinggal di pemukiman, di perumahan. Tidak ada perbedaan. Kami menganggap sama, statusnya adalah masyarakat desa Tarebangun. Apa saja strategi yang kami lakukan? Kami berikan mereka bantuan-bantuan program pemerintah. Nah, ketika program ini tidak berlanjut, maka kami menyampaikan program ini bisa berlanjut dengan catatan ya, Bapak Ibu warga masyarakat menjadi masyarakat Tarebangun seutuhnya dengan menggunakan administrasi kependudukan KKKTP Desa Tarebangun. Kemudian selain daripada itu, kami meyakinkan bahwa daerah ini belum akan berubah statusnya, masih akan menjadi wilayah Kabupaten Kampar. Terutama telah ditetapkannya Perda RT RW Kabupaten Kampar di akhir tahun 2019. Untuk 25 tahun yang akan datang, daerah ini masih masuk wilayah Kabupaten Kampar. Iya. Jadi Pak Kades, mungkin desa ini punya sejarah sendiri ya. Selama Pak Kades memimpin desa ini, terutama ini persoalan aset dan sebagainya itu kan, mungkin barangkali Pak Kades bisa menceritakan ini sebenarnya seperti apa ya perhatian masyarakat itu memberikan dukungan terhadap pemerintah desa. Baik, berkaitan dengan histori desa Tarebangun ini, bahwa Tarebangun ini adalah desa pemekaran dari desa Kualu pada tahun 2001 dan 2002 baru menjadi desa definitif. Pilkades pertama itu digelar 2004 ya, dan hari ini kantor desa ini adalah hibah dari
keluarga besar almarhum Datuk Yatim. Ya, jadi keluarga besar menghibahkan tanah untuk dibangunnya kantor pemerintahan ini, bahwa mereka juga sebagai tokoh yang pertama kali membuka ya kampung Tarai ini, berawal dari hutan belantara menjadi kampung, ya, dari kampung menjadi dusun, dari dusun menjadi desa. Nah, sebagai bukti komitmen bahwa mereka cinta kepada daerah ini, almarhum dahulunya atas kesepakatan para ahli waris memberikan hibah untuk dibangunnya tanah ini sebagai pusat pemerintahan di Desa Taribangun. Seiring perkembangan waktu, ya kita melihat dari kantor yang lama, hari ini kita sudah menempati kantor yang baru. Dari yang hanya awalnya kantor, sudah ada bangunan puskesmas, sudah ada aula, yang bangunan-bangunan ini representatif dalam memberikan pelayanan dan representatif untuk digunakan bagi kegiatan-kegiatan masyarakat di Desa Taribangun. Nah, dalam dinamika perkembangan Taribangun ke depan, Taribangun ini ingin bergerak cepat. Desa membangun dan desa membangun bangsa, ingin bergerak cepat. Nah, maka segala persoalan yang ada di desa ini tentu komplit. Tidak hanya persoalan pembangunan, namun persoalan yang lebih penting itu adalah bagaimana membangun manusia seutuhnya. Membangun manusia seutuhnya tidak lepas daripada pemerintahan, kesehatan, dan tentu kita sebagai orang yang beragama tentu mesti ya berjalan beriringan antara pemerintahan sebagaimana filosofi hidup kita berbangsa dan bernegara, terutama kita masyarakat Kabupaten Kampar sebagai daerah tanah peradaban, ya, tali bapilin tigo tungku tigo sajerangan. Nah, berkaitan dengan hal ini kami mengapresiasi ya para ahli waris, cucu waris dari almarhum Datuk Yatim yang telah memberikan hibah tanah untuk komplek perkantoran Desa Taribangun. Bahkan kami dengar akan ditambah jumlahnya yang nanti bisa dimanfaatkan sesuai dulu dengan keinginan almarhum bahwa ingin dibangunnya satu masjid yang megah berada di pinggir akses jalan raya, dan ini kami dukung. Pemerintah desa sangat mendukung berkaitan dengan program ini, dan tentu kami akan bersinergi dengan ahli waris dan akan menjadi jembatan dengan pemerintah Kabupaten Kampar. Kalau memang ke depan kawasan ini nanti akan dibangun ya semacam komplek, mungkin di pinggir jalan raya akan dibangun masjid yang megah, yang bagus. Kemudian kami juga kepada Pemda Kabupaten Kampar mengusulkan, karena memang pelayanan kesehatan yang sangat jauh jarak tempuhnya dari desa-desa yang ada di Kecamatan Tambang kepada puskesmas yang ada di ibu kota kecamatan, kami juga mengusulkan kepada Pemda Kampar untuk Taribangun ini dibangun puskesmas rawat inap Tambang 2. Nah, kalau memang ini bisa terwujud, nah ini langkah ya, langkah yang maju yang sangat bagus dan progres yang sangat baik dalam membangun desa, menata kota, dan Kampar maju di masa yang akan datang. Dibangunnya satu masjid yang bagus, kemudian pelayanan kesehatan puskesmas rawat inap Tambang 2 yang bagus, kemudian di belakangnya ada kantor desa. Ini merupakan ya 3 pilar dalam rangka membangun desa yang seutuhnya. Ya, luar biasa nih Pak Kades. Memang kalau bicara tentang pembangunan desa tidak ada habisnya, Pak. Apalagi ini kan kalau seandainya Taribangun ini bisa menjadi percontohan bagi desa lain, apalagi dekat dengan Kota Pekanbaru kan. Ya. Jangan ketika ada anggapan ketika lewat sedikit Pekanbaru jalannya mulus, pindah ke seberang sedikit jalannya jelek gitu kan. Artinya jangan ada perbedaan lagi antara Kota Pekanbaru dengan Kampar. Nah, Tarai mungkin barangkali menjadi menjadi ikon desa-desa lain itu Pak Kades. Nah, berkaitan dengan hal ini, bahwa kami pemerintah desa dan dukungan dari seluruh masyarakat Taribangun ya bekerja keras, bekerja bersama dan bersama-sama bekerja. Bagaimana memajukan desa ini, pembangunannya lebih cepat, karena memang daerah ini menjadi desa yang tumbuh kembangnya lebih cepat daripada desa-desa yang lainnya, tanpa menafikan desa-desa yang berdampingan dengan Pekanbaru. Maka kami dengan seluruh elemen yang ada,
kami mempunyai rasa optimis yang tinggi Ya. bahwa pemerintah Kabupaten Kampar, pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah pusat sinergitas antara desa membangun, program kabupaten, program provinsi, dan program nasional. Kami yakin Tari Bangun ini akan menjadi magnet baru, desa baru yang akan paling tidak setara pembangunannya dengan Kota Pekanbaru. Tari Bangun sebagai terasnya Kabupaten Kampar dengan ibu kota Provinsi Riau, kami siap untuk menjaga nama baik Kabupaten Kampar dengan memajukan desa. Hari ini salah satu persoalan yang menjadi beban bagi pemerintah desa adalah persoalan pengelolaan sampah. Sampah, ya? Nah, dari komunikasi yang kami lakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa dalam 10-15 hari ke depan Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Kampar akan mengatensi bak kontainer untuk sebagai tempat penampungan sementara sampah yang akan ditempatkan di badan jalan yang saat ini terdapat titik-titik penumpukan sampah. Nah, ini langkah maju bahwa perjuangan ini telah kami perjuangkan, telah kami mulai dari 6 tahun yang lalu. Nah, ini langkah maju. Kemudian kami juga melihat angin segar bahwa program Kotaku ini akan dilanjutkan pada tahun yang akan datang dengan anggaran yang lebih besar. Nah, kami berharap bahwa sinergitas ini nanti didukung oleh seluruh komponen masyarakat desa, terutama warga masyarakat, bahwa membangun desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat yang ada di lingkungan desa tersebut. Luar biasa. Kemudian Pak Kades, sebelum kita tutup dialog kita ini, saya minta nih, apa imbauan kita buat masyarakat Tari Bangun ini? Kepada seluruh masyarakat Tari Bangun, kami pemerintah desa Tari Bangun, saya pribadi Andra Maistar Esos mengajak kepada kita semua, mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu padu untuk mewujudkan visi Tari Bangun Smart, sejahtera, mandiri, adil, dan bermartabat. Kenapa? Karena Tari Bangun ini adalah aset Kabupaten Kampar. Tari Bangun ini adalah beranda Kabupaten Kampar. Membangun Tari Bangun yang lebih baik secara otomatis juga akan membawa kebaikan bagi Kabupaten Kampar, dan tentu atensi dari pemerintah Kabupaten Kampar untuk membangun Tari Bangun dengan porsi yang lebih karena berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Riau, yakni Kota Pekanbaru. Kami harapkan dukungan dan partisipasinya. Semoga Tari Bangun bisa menjadi desa yang maju, membangun desa, membangun bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Demikian saudara pemirsa Rio TV, bincang kami dengan Kepala Desa Tari Bangun, Pak Andra Maistar Esos. Ini merupakan tentunya desa Tari Bangun ini merupakan satu desa yang mungkin barangkali akan menjadi percontohan bagi desa-desa Kabupaten Kampar lainnya. Kemajuan desa tentu tergantung bukan hanya pemerintahnya, tetapi dukungan masyarakat sangat menentukan kemajuan desa ke depannya. Saya Abu Nazar Riau, terima kasih Pak Kades sudah bisa berdiskusi dan berdialog di TV kita pada hari ini. Terima kasih, saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.